Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Ada yang punya masalah di sini? Ya. Jadi kalau dari rumah ke sekolah jangan bawa masalah ya. Nanti masalah dari rumah kalian ke sekolah bikin masalah lagi. Jadi kalian datang ke sekolah harus dengan niat dan tujuan yang baik, dengan tujuan yang mulia supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum memulai kegiatan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa dulu. Untuk KM-nya silakan pimpin doa. Baik, untuk pelajaran Bapak kali ini yaitu dasar-dasar teknik otomotif di kelas 10 TSM. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang yaitu motor bensin 4 langkah atau 4 tak ya. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian sebagai murid nanti bisa menjelaskan yaitu prinsip kerja mesin bensin 4 tak atau 4 langkah. Yang kedua nanti kalian mengidentifikasi fungsi tiap langkah kerja. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara gerak piston, katup, dan busi. Kemudian menunjukkan sikap kolaboratif dalam diskusi dan observasi di mesin. Nanti untuk pembelajaran hari ini, model pembelajaran yang kita terapkan yaitu problem based learning atau PBL, pembelajaran yang berpusat pada masalah. Nanti Bapak kasihkan LKM-nya atau lembar kerja muridnya, kalian nanti berdiskusi. Baik, sebelum ke pembelajaran, silakan berdiri semuanya dulu. Silakan berdiri. Kita yel-yel dulu ya, supaya membangkitkan semangat motivasi belajar kalian. Kalau Bapak bilang SMK, kalian jawab bisa. Ya. Kalau Bapak tanya SMK, berarti kalian jawab bisa. Kalau Bapak tanya SMK Negeri 1 Jamblang, luar biasa. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Jamblang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk lagi. Mudah-mudahan semangat motivasi belajar kalian kembali ya. Jangan sampai kalian tidak semangat untuk belajar. Nah, sebelum ke pembelajaran, kalian bawa HP semua? Silakan HP-nya dikeluarkan. Ya, nanti kita pretest dulu ya sebelum ke pembelajaran. Nanti di situ ada soal, kalian kerjakan. Nah, ini link soalnya ya. Atau nanti silakan diulang lagi. Ya, sekali ulang.
Ya, silakan. Jadi di pretest ini tidak harus dapat nilai 100 ya. Ini sebagai dasar aja mengetahui tingkat kemampuan awal kalian. Ya, Isbat masih memimpin ya. Skor 4.200, digeser sama Dimas. Rangga udah? Masih mengerjakan? Udah. Udah? Oke, makasih. Ya, kalau sudah di close aja nggak apa-apa. Ya, close aja. Yang sudah boleh di close.
Ini kayaknya serius ya kerjanya. Ya, sudah? Ya, close aja. Nggak apa-apa deh. Sudah, kalau sudah, Bapak akhiri untuk pretestnya. Sudah? Belum? Oke. Bagus, serius ya berarti ya. Ananta mana? Ananta, namanya Ananta. Oke. Udah Ananta ya? Sudah semua? Belum? Waduh, serius, beneran serius ini ngerjainnya. Masih ada yang ngerjain? Oke, karena keterbatasan waktu ya, nggak apa-apa, Bapak akhir dulu ya untuk pretestnya ini. Ya, pertama tepuk tangan buat Ananta, Dimas, Rangga, sama Isbat. Ya. Gimana rasanya ikutan tes seperti ini? Seru, seru banget ya. Kira-kira ada kendalanya apa kalau ikutan tes seperti ini? Jaringan ya, nge-lag ya. Ya, itu masalahnya. Oke, jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kita lanjut ke pembelajaran lagi ya. Pretest kita sudah tadi menggunakan aplikasi Playground atau Quizzes. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah membahas tentang motor bakar. Jadi motor bakar itu bukan motor kemudian dibakar ya. Jadi ada motor bakar itu atau bahasa tekniknya namanya engine. Ya, engine, engine tulisannya. Jadi motor bakar itu adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis melalui proses pembakaran yang terjadi di dalam silinder mesin. Nah, energi mekanis ini kemudian digunakan untuk menghasilkan gerak, misalnya untuk menggerakkan kendaraan, generator, atau mesin industri lainnya. Nah, di motor bakar itu ada yang masih ingat dibagi menjadi berapa macam motor bakar itu? Ya, betul. Tepuk tangan buat siapa namanya? Ya, bagus. Ada dua, apa saja? Apa saja? Benar ada dua. Ya, itu jenis yang lainnya. Ada lagi yang lainnya? Boleh itu. Ya, secara umum itu motor bakar ada dua, yaitu motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam. Atau pembakaran luar external combustion engine. Dan pembakaran dalam adalah internal combustion engine. Contohnya apa? Nah, ini. Jadi motor bakar itu jenisnya, kalau berdasarkan jenis pembakarannya itu ada motor pembakaran dalam, tadi ya, internal combustion engine. Ini meliputi mesin bensin dan mesin diesel. Ya, penerapan atau aplikasi dari mesin bensin sendiri di kendaraan apa? Motor, apalagi? Mobil, ya apalagi? Ya? Ya, motor, mobil tapi mobil bensin ya. Kalau mesin diesel, penerapannya? Traktor, kereta zaman sekarang udah pakai diesel. Ya, apalagi? Nih ya, mobil, truk ya, mobil tronton, itu udah pakainya diesel. Mobil bis juga pakai diesel. Ya, yang kedua yaitu ada motor pembakaran luar. Ini contohnya adalah kereta uap. Ya, kereta zaman dulu ini pembakarannya itu di luar. Ya, motor pembakaran luar. Ya,
Jadi kereta uap zaman sekarang sudah tidak ada ya, pakainya diesel semua. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Siapa yang setiap hari melihat sepeda motor atau mobil? Semuanya ya, pasti melihat motor, mobil zaman sekarang. Kenapa sepeda motor atau mobil bisa bergerak? Kenapa? Karena ada mesinnya. Ya. Pernahkah kalian mendengar suara sepeda motor yang berisik? Nah, pernah. Kira-kira kenapa kalau berisik motornya itu? Knalpot brong. Selain brong apa lagi? Suara mesinnya kasar. Kenapa bisa brong? Kenapa bisa kasar suara mesinnya? Karena nggak pernah servis. Ya. Oke. Nah, ini pengertiannya. Pengertian mesin bensin 4 langkah atau 4 tak itu adalah mesin bensin 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menghasilkan tenaga dari proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar. Kenapa disebut 4 langkah, mesin bensin 4 langkah? Karena terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah apa? Hisap, kompresi, usaha, dan buang. Bagus. Nah, sekarang kita lihat ke videonya. Nanti kalian bisa lihat di link YouTube-nya ini ya. Bisa kalian lihat, barangkali kalian masih ingin mempelajari lebih dalam tentang prinsip atau cara kerja mesin bensin 4 langkah atau 4 tak. Oke, sambil mengamati video ini, sambil Bapak terangkan, jelaskan. Jadi, untuk cara kerja mesin bensin 4 langkah atau 4 tak pada sepeda motor, nah ini terjadi langkah hisap. Jadi, torak itu bergerak dari TMA, titik mati atas di sini, nanti sampai ke titik mati bawah. Ini torak ya, dia bergerak turun. Karena posisi mesin sepeda motor berbeda dengan mobil. Jadi, kalau motor dia horizontal, tapi kalau mobil dia vertikal ya, berdiri. Nah, ini sampai di titik mati bawah atau TMB. Jadi ini TMA-nya, titik mati atas, TMB. Ini melakukan gerak translasi, naik turun atau maju mundur. Ini langkah hisap. Katup hisapnya dia terbuka. Campuran udara dan bahan bakar atau bensin dia masuk dari karbu atau injektor ini sini, ya. Dia masuk ke sini. Nah, sinilah terjadi langkah hisap. Yang kedua ada langkah kompresi, langkah tekan. Yaitu torak bergerak dari TMB ke TMA, dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dia mendorong campuran udara dan bahan bakar. Nah, kedua katup ini tertutup. Katup hisap tertutup, katup buang tertutup. Nah, terjadi kompresi. Ini namanya ruang bakar di sini nih. Terjadi pembakaran. Kemudian busi memercikan bunga api. Terjadilah pembakaran. Karena pembakaran panas, akhirnya kompresi itu atau tekanannya tinggi, naik. Terjadilah langkah yang ketiga, yaitu langkah kerja atau langkah usaha. Ini torak bergerak lagi, kembali lagi dari TMA ke TMB. Nah, ini pembakarannya. Jadi ruang bakarnya sangat kecil sekali. Makanya ada beberapa motor dengan volume yaitu cc 110 cc, 125 cc, nanti pertemuan selanjutnya. Ngitungnya dari ini, yaitu ruang bakar dikali panjang langkah toraknya. Nah, ini terjadi langkah usaha, kedua katup masih tertutup, ini torak bergerak dari TMA ke TMB, kemudian keempat yaitu langkah buang. Gas dari pembakaran itu menghasilkan gas, ada gas sisa pembakaran. Di antaranya ada gas karbon dioksida atau gas CO2. Nanti dibuang, katup hisap tertutup, katup buang terbuka. Nah, ini nanti dibuang nih. Gas sisa pembakaran ke sini menuju kemana? Ya, ada exhaust manifold yaitu menuju ke knalpot. Ya, oke, selanjutnya nih. Ya, dari video ini. Nah, ini ada exhaust manifold kemudian ke knalpot atau muffler. Muffler ini untuk meredam suara, jadi supaya tidak berisik. Jadi kalau sepeda motor dicopot knalpotnya maka akan berisik sekali. Ya, ini ada mufflernya. Nah, ini dalam knalpot seperti ini, dia meredam suara. Terjadi langkah buang. Oke, itu untuk nah kemudian ada istilahnya overlip ya. Oke, itu.
Itu dulu untuk video pembelajaran kitanya. Nanti kalian bisa barangkali masih ingin memahami lebih dalam, lebih jauh tentang cara kerja mesin bensin 4 langkah atau 4 tak ini, bisa kalian ke channel YouTube ini ya. Boleh di itu lihat ya. Atau di foto boleh, silahkan foto dulu barangkali nanti di rumah mau lihat-lihat. Ya, supaya kalian lebih mendalami isi dari cara kerja mesin bensin 4 langkah ini atau 4 tak ini ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ini sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak terangkan. Ya, tidak usah Bapak jelaskan lagi. Jadi, intinya untuk siklus lengkapnya itu satu siklus itu sama dengan 2 putaran. Ini 2 putaran poros engkol. Ya. 2 putaran poros engkol, kemudian tenaga dihasilkan hanya pada langkah usaha. Dari 4 langkah itu hanya 1 langkah usaha. Makanya RPM-nya itu kalau kalian ngegas, ini gerakan torak turun naik akan cepat. Semakin digas, maka torak bergerak cepat. Kemudian poros engkol dia berputar cepat. Dari poros engkol ini tenaga disalurkan nanti menuju ke rantai, ke fan belt, kemudian memutar roda. Maka roda berputar cepat. Tenaga dihasilkan hanya pada langkah usaha. Mesin bensin 4 langkah bekerja lebih efisien, halus, dan hemat bahan bakar. Nah, ini komponen-komponennya. Ya, nanti kalian bisa lihat di e-modul, nanti Bapak bagikan. Ya, dari mulai ada silinder ya, ini. Kemudian ada BDC. BDC itu bottom dead center atau titik mati bawah. Ada TDC atau titik mati atas, top dead center. Kemudian ada intake valve, katup ya, katup masuk. Ada katup buang, exhaust valve. Kemudian ada cylinder head, kepala silinder. Ada combustion chamber, ini ruang bakar ya. Jadi ruang bakar itu dari TMA nanti sampai ke atas ini ruang bakar. Kemudian ada piston, ya piston. Kemudian ada bearingnya juga. Ada connecting rod atau kalian sebut biasanya stang seher, ya stang seher. Nah, ini komponen-komponen lanjutan seperti tadi. Nah, sekarang Bapak mau memberikan tugas kepada kalian, ada permasalahan nanti kalian diskusikan. Dibagi 4 kelompok saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti kalian diskusikan. Nanti setiap kelompok itu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya berbeda-beda masalah ya. Jadi silakan didiskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup. Oh enggak, pengen 10 menit. Aduh, ini beneran belajarnya. Nah, untuk modulnya nih kalian nanti bisa lihat di sini ya. Diskusi kelompok. Nah, ini modulnya silakan kalian baca di sini ya. Silakan di skin di apa? Foto saja. Ada di situ ya. Tinggal dibaca, jawabannya juga mungkin ada di situ sebagai referensi. Silakan di situ. Ya. Karena soalnya kan itu ada
Sudah di scan belum barcode ya? Ada di semua persis ya. Jadi harap maklum ya karena ini keterbatasan waktu harus segera. Jadi silakan 5 menit kayaknya cukup ya. 8 menit lagi. Karena tadi bahasanya sudah dari Nomor satu seperti ini ya, coba kalian analisa gambarnya. Itu kan berpindah tempat aja posisinya. Coba mana? Kalian perhatikan gambarnya. Setiap kelompok berbeda tempat posisi dari gambarnya itu. Jadi situ di LKPD-nya ada permasalahan yang harus kalian diskusikan ya. Sesuaikan gambarnya sama itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh diputar kursinya, barangkali supaya lebih nyaman diskusinya. Coba perhatikan gambarnya, sesuaikan. Jadi itu tidak urut ya gambarnya ya. Langsung jawabannya aja.
Oke, sebagian besar kalian nomor 1, nomor 2 sudah ya. Tinggal nomor 3. Silakan berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Sudah? Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok 3 masih proses, satu lagi ya. Kelompok 2 sudah? Satu lagi. Kelompok 1. Oke, satu lagi, siap. Bener. Oke, cukup ya. Cukup saja. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Karena waktunya terbatas. Presentasi dua kelompok aja. Satuan. Enggak, udah. Ya. Disimpan dulu, nanti Bapak ambil. Oke, sudah semua. Untuk perwakilan kelompok, Bapak minta kelompok 1 ya untuk menjawabnya. Untuk siapa? Semuanya aja ke depan. Nanti di perkenalan kelompok dulu ya, namanya siapa-siapa, kemudian jawab hasil diskusinya itu. Silakan di sini semua. Enggak sini enggak. Ya, sini di tengah. Tangga, sini tangga. Ya, terus sini. Ya. Boleh sok siapa? Perkenalkan ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dan Siapa namanya? perkenalkan, nama saya Siti Alfiah. Nama saya Dimas Rangga. Nama saya Nadi Bukana. Nama saya Desmond. Langsung nomor 1. 1. Analisis gambar. Analisis gambar mesin 4 langkah yang disiapkan dan urutkan dengan benar. Cara langkahnya diskusikan dengan teman kelompok. 1. Kompresi, langkah besar, langkah buang, langkah besar. Ya, terus nomor 2. Siapa? Gantian. Enggak. Nomor 2. Mengapa katup buang harus menutup rapat pada saat langkah kompresi? Jelaskan akibat bila terjadi kebocoran. Nah, jadi katup buang harus rapat agar tekanan kompresi dapat meningkat maksimal. Jika bocor, 1. Tekanan kompresi turun. 2. Kebakaran lemah. 3. Mesin sulit di zoom. 4. Konsumsi bahan bakar meningkat. 3. Analisis hubungan antara nilai kompresi mesin dengan performa dan efisiensi bahan bakar. Kompresi tinggi
tenaga besar, efisien meningkat. 2. Kompresi terlalu tinggi, detonasi drop tinggi. 3. Kompresi rendah. Tenaga lemah atau boros. Hubungannya, kompresi yang tepat meningkatkan efisiensi termal dan performa. Oke, cukup. Ada yang tanyakan dari kelompok 2, 3, dan 4? Ada? Sudah paham? Cukup? Oke, silakan tutup kelompok. Dari kami Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah presentasi karena keterbatasan waktu ya. Baik, kita simpulkan dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya, siapa yang mau menarik kesimpulan? Boleh? Kesimpulannya apa? Silakan. Simpulkan bersama-sama. 1 siklus, 2 putaran, poros engkol, 720 derajat. Tenaga dihasilkan hanya pada langkah usaha. Mesin bensin per langkah bekerja lebih efisien, halus, dan hemat bahan bakar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat rekan kalian. Proses, boleh? Boleh. Oke. Kita ke post test ya. Post testnya seperti soal tadi. Silakan kalian ambil lagi HP-nya. Harus lebih baik nilainya ya daripada sebelumnya ini. Ya, silakan. Oke, bisa langsung ya. Ya, boleh.
Oke, karena keterbatasan waktu ya ini. Bapak close ya. Ya. Ananta, Dimas Rangga, Isbat. Tepuk tangan buat mereka. Yang lain juga hebat ya, ini karena keterbatasan waktu ya. Ya, lanjut. Atau bisa di itu aja, di share aja di grup ya, linknya tuh. Nah, share link aja. Lanjut, lanjut ya. Ya, nah, harus. Boleh kapital aja, kapital. Untuk nama boleh kapital, boleh campuran ya. Itu ada link refleksi hari ini, silakan diisi sesuai perasaan kalian ya, yang kalian alami pada pembelajaran hari ini. Untuk perbaikan pembelajaran pertemuan selanjutnya. Sudah bisa? Sudah bisa? Belum. Tadi ada yang share di grup? Udah belum? Belum, Pak. Oh, belum. Ya kayak gitu. Langsung di submit ya. Udah. Oke, sudah semua refleksinya? Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat kalian pada hari ini bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa membaca dulu di modulnya, yaitu tentang motor bensin 2 tak. Kalian pelajari, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Siap, tidak ada. Oke. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan pimpin doa untuk KM-nya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.